Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Bidari Hasibuan. Saya berasal dari Prodi PAI Ekstensi. Saya akan memaparkan tugas mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Suhardi SPD MA. Saya mahasiswa semester 3 berasal dari Institut Agama Islam Darul Ulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi ulama hadis dari kalangan sahabat dan pelopor pengkodifikasian hadis. Kompetensi dasar, mengklasifikasi dan menganalisis biografi beberapa ulama ilmu hadis dari kalangan sahabat dan pelopor pengklasifikasian hadis. Nah, indikatornya yang pertama ada mengetahui sahabat Rasulullah yang bergelar Al-Muksirun fi Al-Hadis, dan yang kedua mengetahui siapa saja pelopor pengkodifikasian hadis dan ilmu hadis. Nah, selanjutnya tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui siapa saja sahabat Rasulullah yang bergelar Al-Muksirun fi Al-Hadis, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui siapa saja pelopor pengkodifikasian hadis dan ilmu hadis. Nah, dari kedua materi tersebut, saya akan memaparkan ada 3 sahabat Rasulullah yang bergelar Al-Muksirun fi Al-Hadis, dan ada 3 sahabat Rasulullah yang menjadi pelopor pengkodifikasian hadis dan ilmu hadis. Yang pertama, sahabat yang bergelar Al-Muksirun fi Al-Hadis ada yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah ibnu Umar bin Khattab, yang ketiga ada Anas ibnu Malik. Dan pelopor pengkodifikasian hadis dan ilmu hadis ada 3. Pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua ada Bukhari, dan yang ketiga Muslim. Baik, masuklah kita ke materi sahabat Rasulullah yang bergelar Al-Muksirun fi Al-Hadis. Nah, yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang mempunyai lengkap Abdurrahman bin Syakir. Beliau dilahirkan pada tahun 598 Masehi di wilayah Yaman dan merupakan orang Rausi dari Bani Daus bin Adsan. Langsung saja ke mengapa Abu Hurairah diberi gelar Al-Muksirun fi Al-Hadis. Nah, argumen yang menguatkan sahabat Abu Hurairah, kenapa dia seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan Rasulullah, yaitu karena Abu Hurairah meluangkan waktu untuk menyertai Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada sahabat lainnya. Nah, yang kedua ada Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Ibnu Umar masuk ke Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada usia 13 tahun, ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar. Namun Rasulullah menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Ia ikut berperan bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam perangan Mut'ah dan turut pula dalam pembebasan kota Makkah. Langsung saja, Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, di antaranya dari ayahnya sendiri Umar bin Khattab. Di antaranya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sekitar 81 buah hadis dari Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah dan merupakan anak dari Ummu Sulaim. Nama panggilannya kunyah. Beliau adalah Abu Hamzah. Sejak kecil, dia melayani keperluan Nabi Muhammad sehingga selalu membersamai Rasulullah. Karena selalu bersama Rasulullah, dia menghafal banyak sekali hadis. Ketika Nabi tiba di Madinah pada 622 Hijriah, Abu Anas menghadiahkan kepada Nabi sebagai pelayannya. Nah, sejak kecil Anas telah menjadi khodim yang melayani Rasulullah, hidup di dalam pendidikan dan penjagaan Rasulullah sampai beliau meninggal. Masa-masanya bersama Rasulullah berlangsung selama 10 tahun. Itulah yang membuatnya mampu menghafal banyak hadis. Berikutnya ada pelopor pengkodifikasian hadis dan ilmu hadis. Yang pertama ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Aziz Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab.
Umar bin Abdul Aziz lahir di Hilwan, nama daerah di Mesir. Ia pun meninggal di bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Dalam sejarah perkembangan hadis, ia sangat berjasa karena gagasannya untuk mengumpulkan hadis dalam satu kitab tadwin. Yang kedua, Bukhari. Nama lengkap Imam Al-Bukhari yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 21 Juli 810 Hijriah. Imam Bukhari merupakan seorang ahli hadis Al-Uzbekistan yang sudah berkiprah di bidangnya sejak usia remaja. Bahkan buku-buku fikih dan hadis karyanya diakui memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, Muslim. Imam Muslim lahir di Iran pada sekitar 206 Hijriah atau 820 Masehi. Dengan nama lengkap Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Sedari kecil, Imam Muslim sudah giat belajar agama dan akhirnya menekuni ilmu hadis. Imam Muslim adalah seorang ahli hadis sekaligus ulama yang sejak kecil giat belajar agama. Nah, semasa hidupnya Imam Muslim telah mengeluarkan karya tulis yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satu yang terkenal adalah Al-Jami'ah Shahih atau Kitab Shahih Muslim. Baik, itulah pemaparan materi-materi dari saya. Nah, terakhir ada kuis. Soalnya, yang bukan merupakan sahabat Rasulullah yang bergelar Al-Muksirun fi Al-Hadis yaitu A. Abu Hurairah, B. Anas bin Malik, C. Zaid bin Sabit, D. Abdullah bin Umar. Nah, silakan dijawab. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.